تعظيما لشأنه أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه واستنى بسنته تمسك بشريعته إلى يوم الدين. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, memuja Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Berikan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kembali melanjutkan kajian kita tentang fikih pernikahan dari kitab An-Nikah, dari kitab Al-Mulakhas Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Kita masuk kepada babun fil uyubi fin nikah. Bab tentang hal-hal yang berhubungan dengan cacat-cacat atau aib-aib di dalam nikah. Kita mengetahui bahwa Nabi SAW menyuruh orang yang ingin menikah untuk bisa melihat calon perempuan yang akan dinikahinya. Beliau bersabda, "Idza khataba ahadukum ra'atan fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Inna dzalika aqrabu illa an yu'dama bainakuma." Apabila salah seorang di antaramu melamar seorang perempuan, maka jika dia sanggup untuk melihat kepada apa yang mengajaknya, yang memotivasinya untuk menikahi perempuan itu, hendaklah dia lakukan. Karena hal itu akan lebih dekat kepada ayyuqdama bainakuma. Yuqdama artinya adalah yuwaffaqa bainahuma, diberikan taufik, kelarasan, kecocokan, kesesuaian antara berdua. Di dalam riwayat yang lain dikatakan ahra an taduma mahabbatu bainakuma. Karena itu akan lebih memperkuat kesenambungan rasa cinta antara kalian berdua. Maka diharapkan atau di antara yang dituju untuk pernikahan itu adalah adanya keselarasan, kesesuaian antara dua insan yang berbeda. Pertama, berbeda jenisnya. Kedua, juga berbeda mungkin tabiatnya, berbeda dengan latar belakangnya. Nah, di antaranya adalah ketika mengkhidbah untuk mengenal tentang siapa yang akan dinikahinya. Maka tentu ini akan lebih dekat kepada mengenal secara fisik. Ya, mengenal secara fisik. Kecantikan itu relatif. Akan tetapi tidak hanya sebatas kecantikan, tapi hal-hal yang lain. Ya, jangan sampai ada unsur aib, cacat yang menghalangi kesenambungan dari pernikahan itu. Maka
Kalau seandainya terjadi ada aib, cacat yang menyebabkan satu sama lainnya merasa menjauh, merasa jijik, maka tidak akan mungkin mereka disatukan. Dan pernikahan bukan tujuan kebutuhan biologis, setelah itu ditinggalkan. Tidak. Tapi lebih dari itu. Ya. Dan sangat jauh dari apa yang lebih dari itu, yaitu tujuannya adalah untuk membina suatu unsur dari masyarakat. Akan lahir darinya anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, yang akan membentuk masyarakat dan masyarakat membentuk sebuah negara. Maka oleh karena itu Islam sangat memberikan perhatian dalam permasalahan pernikahan ini dan kesenambungan pernikahan. Memang tidak ada manusia yang sempurna, ya, tanpa ada cacat sama sekali, tidak ada. Mungkin fisiknya bagus tapi cacat di sifatnya mungkin ada. Sebagaimana laki-laki tidak ada yang sempurna, begitu juga dengan perempuan tidak ada yang sempurna. Maka di sini Syekh mengatakan hunaka uyubun tuthbitul khiyara fin nikah. Maka kalau seandainya terjadi ada aib, ada juga aib-aib yang mana menyebabkan berlakunya hak khiyar, hak melanjutkan atau tidak melanjutkan di dalam pernikahan. Kalau seandainya terjadi aib itu. Kenapa? Kalau seandainya dipaksakan juga tidak akan nyaman dan tidak akan lenggang, tidak akan berterus. Ya, mungkin boleh jadi nanti akan ada yang terzolimi dalam masalah ini. Anna man wajadat zawjaha la yaqdiru ala al-wat'i li kaunihi aninan atau inninan atau maqtu' al-dhakar falaha al-fashu. Bahwa wanita yang mendapatkan suaminya tidak mampu untuk bersetubuh, tidak mampu berjima, disebabkan karena dia menderita impotensi atau alat kelaminnya terpotong, falahal fashu, maka wanita ini boleh mengajukan hak fasakh atau meminta dibatalkan pernikahannya. Ini da'at anhu innin fa aqarra bidzalik. Namun jika wanita itu mengklaim bahwa suaminya impoten dan suami mengakui hal yang demikian, ya, dari malam pertama dicari, wah ini beda nih, ya, lalu mulai istrinya curiga, lantas suaminya mengakui, ya, ujjila sanatan, maka ditunda dahulu, ya, 1 tahun. Ya, ini dibiarkan mereka itu selama 1 tahun, tapi tidak boleh tidak difasakh langsung. Wa in wati'a fiha, ternyata di dalam 1 tahun itu suaminya mampu menggaulinya, maka berlanjut. Wa illa, kalau tidak juga, falahal fashu, maka dia boleh minta untuk
dibatalkan. Dia punya hak untuk membatalkan. Ini kalau seandainya seorang perempuan ya mendapatkan suaminya seperti itu. Ada dapat informasi kepada kita bahwasanya suaminya bukan impoten, tapi suaminya tulang lunak, bukan tulang lunak, LGBT, tulang lunak tuh. Tidak tertarik dengan perempuan, tagaknya je laki-laki. Ya. Maka dalam kondisi yang seperti itu, ya, di mana dia tidak mampu untuk memberikan haknya istri, maka dia boleh membatalkan. Sebaliknya, wa in wajada ar-rajulu fi zaujatihi aiban yamna'ul wat'a. Jika seandainya suami atau laki-laki mendapatkan cacat pada istrinya yang menghalangnya untuk menggaulinya, karatqi, seperti tidak ada lubangnya, ya, wala yumkinu zawaluhu, hal itu tidak mungkin dihilangkan, falahul fashu, maka si laki-laki boleh membatalkan pernikahan. Ya. Jadi maaf, tempat dia bergaul nggak ada, atau sempit sangat nggak bisa untuk dipakai, maka dia boleh untuk dia berhak untuk membatalkan. Wa kadza man wajada minhuma fil akhir aiban mushtarakan. Begitu juga kalau seandainya satu sama lain saling memiliki atau mendapatkan aib. Yang aib itu ada di laki-laki, kadang-kadang ada di perempuan. Kalau yang tadi kan ada yang di laki-laki, tidak ada yang di perempuan. Ini ada di perempuan, tidak ada di laki-laki. Sekarang aib yang keduanya mungkin boleh terjadi di laki-laki, boleh jadi terjadi pada perempuan. Di antaranya adalah dia mendapatkan aib basur, yaitu seperti ambeien atau wasir yang ya menyamdikan dia tidak nyaman, tidak suka. Wal junun, penyakit gila. Wal bars, yaitu penyakit, yaitu belang, ya. Ini putih, ini biasa. Mungkin kalau langsung putih semuanya, ya boleh jadi dia, tapi ketika ada belang-belang kayak gitu. Wal juzam, penyakit yang dagingnya, anggota tubuhnya bisa rontok-rontok, ya, seperti bagi kita antara lepra. Wa qara'ir ra's, kebotakan, jadi rambutnya rontok semua jadi botak. Wa bakharil fam, mulutnya bau. Dari jauhnya mungkin dah terbau, misalkan, ya. Baik itu ada pada laki-laki atau ada pada perempuan. Falahul khiyar lima fi dzalika minan nufrah, maka bagi pasangannya boleh memiliki hak melanjutkan atau membatalkan. Karena di dalam aib-aib yang tadi itu ada unsur rasa jijik atau rasa tidak suka. Ya.
wajah cantik dan seterusnya, tapi ternyata mulutnya bau. Ya, itu enggak enak. Dia tidak akan bisa istimta' menikmati istrinya dengan sempurna. Begitu juga sebaliknya kalau seandainya suaminya seperti itu. Atau misalkan juga bau badan yang menyebabkan dia jijik dengan bau itu gitu. Yang susah untuk menghilangkannya. Ya. Falahu al-khiyar, dia boleh punya hak untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan, sama dengan cacat jual beli. Qala al-alamatu Ibnu Qayyim dia mengatakan kullu aibin yunaffiru ahaduz zawjaini minal akhar, setiap aib yang menyebabkan salah satu di antara pasangan itu, menyebabkan dia menjauhi pasangannya, wala yahsulu bihi maqsudun nikah, sehingga tidak bisa mewujudkan tujuan dari berumah tangga. Yujibul khiyar, maka ada khiyar yang berlaku padanya. Ya, diberikan hak khiyar melanjutkan atau tidak melanjutkan. Wa innahu aula minal bai', hak khiyar di dalam pernikahan ini lebih utama daripada hak khiyar di dalam jual beli. Kita sudah mempelajari ya, al-bai'ani al-bai'ani fil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang jual beli, dia dalam memiliki hak khiyar melanjutkan atau tidak melanjutkan selama mereka belum berpisah. Kalau seandainya ada aib, dia beli, dia belum tahu, sampai di rumah ada aib, ya, dia punya hak khiyar melanjutkan atau tidak melanjutkan jual belinya itu. Kalau ini dalam jual beli ada cacat yang menyebabkan dia tidak suka dengan barang itu, dia punya hak untuk mengembalikan. Apatah lagi dengan orang yang akan mendampingi kehidupannya, ya, yang selalu bersamanya. Maka ini lebih utama dia memiliki hak melanjutkan atau tidak melanjutkan dari pernikahannya. Walau hadatha bi ahadiz zawjaini aibun ba'dal aqdi walil akharil khiyar, kalau seandainya terjadi aib pada salah satu di antara mereka setelah pernikahan, ini aibnya ada sebelum dia menikah tapi tidak diketahui, setelah nikah baru ketahui, ya. Yang kedua, ini aibnya baru terjadi setelah akad, ya. Maka begitu juga salah seorang atau salah satu dari pihak suami istri bisa membatalkan atau hak khiyar untuk pernikahannya tersebut. Wa yathbutul khiyaru liman lam yarda bil aibi minaz zawjaini walau kana bihi aibun mithluhu an mughayirun lahu li'anna al-insana la ya'nafu min aibi nafsihi wa man radiya minhuma bi aibil akhar bi an qala raditu bihi aw wujida minhu dalilul ridha ma'ilmihi bil aibi fala khiyara lahu ba'da dhalik. Hak khiyar ini juga berlaku bagi orang yang tidak ridha dengan aib, yang tidak ridha pada aib atau cacat pasangannya, meskipun dia sendiri memiliki cacat yang sama atau cacat lain, ya, pada dirinya ada cacat. Ternyata di pasangannya juga cacat yang sama, tapi dia tidak suka kalau seandainya pasangannya punya cacat itu.
boleh dia mau batalkan. Atau cacat yang lain, ya, boleh dia membatalkan. Sebab seseorang tidak akan jijik dengan cacat yang ada pada dirinya, tapi kalau cacat itu ada pada orang lain, dia akan menjadi jijik. Ya. Wa man radiya minhum bil aibil akhar. Kalau seandainya dari pihak suami istri ini ridha terhadap cacat pasangannya, dia tahu ya cacat pada pasangannya dan dia ridha bi an qal, dengan mengatakan raditu bihi, dia mengatakan ambo suko, ambo rela, ridha, ya. Au wujida minhu dalilur ridha, atau dia tidak ucapkan namun ada indikator tentang keridhaannya terhadap cacat tersebut, ma'ilmihi bil aib, yang pasangan ini tahu bahwa pasangannya punya cacat, ya, fala khiyara lahu bidzalik. Kalau demikian tidak ada haknya untuk khiyar, berarti dilanjutkan pernikahan. Bisa dipahami ya? Jadi kalau seandainya cacat ini dia sudah tahu dan dia mengatakan sudah, mungkin ikut takdir ambo katanya kan, sudah ambo terima, sudah tidak ada haknya untuk melanjutkan. Atau dia tidak ucapkan namun kelihatan ada tanda dia untuk meridai dan mengetahui dia bahwasanya dia mengetahui cacat yang ada pada pasangannya, maka tidak ada hak khiyar baginya, berarti pernikahannya sudah mengikat dan berlanjut. Enggak boleh juga dia pukul dengan itu. Ambo tahu kau aib, tapi ba'alah ambo ba'alah ambo kau ibu. Tidak boleh. Itu sangat memukul hati seorang perempuan. Dengan cacat yang ada pada kemudian, ya kenapa kita terima? Kalau sudah terima jangan, sudah terima dan tidak boleh lagi untuk disebut-sebut. Ya. Wa haitsu yathbutu li ahadihim al-khiyar fa innahu la yatimu illa indal hakim li'annahu yahtaju ila ijtihadin wa nazar fayafsakhuhu al-hakimu bitalabi man lahul khiyar aw ya'dhan liman lahul khiyaru fayafsakh. Di mana khiyar telah berlaku bagi salah satu di antara keduanya, antara pasangan tadi berlaku khiyarnya, maka tidak akan bisa ditindaklanjuti kecuali harus di tangan hakim. Taruhlah cacat ini ada tadi, ya, maka proses itu harus dilanjutkan dengan hakim. Berarti kalau kita sudah ke pengadilan agama, kenapa? Li'annu yahtaju ila ijtihadin wa nadhar. Sebab masalah ini memerlukan ijtihad dan pembahasan lebih lanjut. Apakah ini memang aib atau bagaimana, ya? Maka diperlukan tindakan lanjut. Maka si hakim, ya, atau qadhi fayafsukhuhu al-hakim bitalabi man lahul khiyar. Hakim baru akan membatalkan pernikahan tersebut bila yang memiliki khiyar menuntutnya. Disampaikan ke hakim, ini ada aib. Hakim tidak semena-mena untuk membatalkan, kecuali ada semacam tuntutan dari yang memiliki hak khiyar untuk membatalkan.
saya dapat ini, saya mau membatalkan. Au ya'dzan liman lahul khiyaru fayafsakh. Atau ya ada tuntutan atau mengizinkan terjadinya fasakh. Dia minta atau mengizinkan terjadinya fasakh. Baru hakim bisa memutuskannya. Jadi ada semacam ya tuntutan ya. Wa in tammal fasakhu qabla ad-dukhul. Kalau seandainya pembatalan itu terjadi sebelum bergaulnya suami istri, sebelum mereka bercampur, fala mahara laha, si wanita tidak ada punya hak mahar, ya, karena dia belum disentuh. Li'anna al-fasakha in kana minha qad ja'atil furqatu min qibaliha. Kalau seandainya pembatalan itu datang dari wanita, maka perpisahannya berarti yang dituntut oleh si wanita. Wa in kana minhu, apabila pembatalan itu dari suami, dari laki-laki, faqad dallasat alaihi al-aiba, si perempuan telah menutup-nutupi aib yang ada pada dirinya. Ya, setelah nikah baru dia tahu ada aib. Ya, fakana al-fasakhu bisababiha, maka pembatalannya disebabkan karena ada aib yang disembunyikan oleh perempuan. Jadi sebab kenapa dia tidak punya hak untuk mahar? Karena dia penyebabnya, wanita tadi penyebabnya. Wa in kana al-fasakhu ba'da ad-dukhul, kalau seandainya perceraian itu atau pembatalan itu setelah mereka bergaul, falahal mahrul musamma fil aqdi, maka dia yakni si wanita punya hak untuk mendapatkan mahar yang telah disebutkan di dalam akad. Digauli misalkan, setelah itu baru dia lihat cacat. Apakah cacat tadi seperti misalkan belang kan? Ya, tapi dia gauli juga. Setelah itu dia dia minta untuk hak khiyar, untuk membatalkan. Maka mahar adalah untuk si perempuan. Li'annahu wajaba bil aqdi wastaqarra bid dukhuli fala yasqut. Karena mahar itu sudah diwajibkan karena adanya akad. Karena salah satu rukun dari pernikahan adalah akad, adalah harusnya ada mahar. Dan telah diikat, diharuskan mahar itu ada dengan berdukhul, dengan bergaul. Ya, tadinya sudah ada mahar dan mahar itu dia miliki karena dia sudah digauli, fala yasqut, maka mahar tidak bisa digugurkan lagi. Jadi ada dua kemungkinan tadi, fasakhnya sebelum dukhul baru dia tahu aib, ya, lalu dia tidak suka untuk dilanjutkan, dia boleh membatalkan, maka tidak ada mahar bagi perempuan. Kalau seandainya setelah bergaul, ya, maka si istri mendapatkan mahar yang sempurna. Wala yasihu tazwijus saghiri wal majnunati wal mamlukati biman fihi aibun yuraddu bihi nikah. Lianna waliyahunna la yanzuru lahunna illa bima fihi al-hadhu wal maslahatu lahunna. Tidaklah sah hukumnya menikahkan gadis kecil.
tidak juga wanita yang gila, tidak juga wanita yang budak sahaya wanita. Dinikahkan tidaklah sah pernikahannya dengan seorang laki-laki yang ada aib yang bisa membatalkan pernikahan. Ya. Seperti tadi adalah kalau laki-laki impoten misalkan, atau dia waktu dzakar, ya, terpotong kemaluannya, atau dia sudah dikebiri misalkan, sehingga tidak punya syahwat sama sekali untuk dengan perempuan, ya, maka walinya tidak boleh menikahkan, tidak sah pernikahannya dengan, ya, tidak sah tindakan menikahkan anak kecil tadi, yang mana anak gadis kecil yang dia tidak punya hak untuk memilih, atau wanita yang gila tadi, atau budak sahaya tadi, ya. Kenapa? Lianna waliyahunna la yanzuru lahunna illa bima fihi al-hadzu wal maslahatu lahunna. Karena si wali perempuan tadi, dia tidak akan melihat untuk anaknya kecuali dengan apa yang di dalamnya ada kemaslahatan untuk anaknya. Fa illam ya'lam waliyuhunna bil aib. Jadi kalau seandainya walinya, bapaknya tahu nih si laki-laki ini punya aib, maka tidak sah pernikahan yang dilakukan oleh bapaknya untuk anak perempuannya kepada orang-orang tadi. Tidak sah pernikahan. Ya. Tapi kalau seandainya walinya tidak tahu, dia anggap bahwa ini adalah laki-laki yang normal, ternyata dia punya cacat, ya, fasakhan nikah idza alim, maka pernikahan itu dibatalkan ketika atau jika si wali itu tahu. Kenapa dibatalkan? Izalatan lidharari anhunna, untuk menghilangkan bahaya kemudaratan kepada si anak perempuan. Kalau tetap juga dilanjutkan akan memudaratkannya, ya, maka dia tahu bahwasanya adalah aib, dia harus batalkan. Kenapa kok walinya? Karena anak gadis kecil tadi, ya, belum tahu bagaimana yang tersebaiknya. Apalagi tadi orang gila, ya, atau anak perempuannya yang bodoh, apa ya? Apa kalau kita kayak idiot misalkan, tidak berangin. Ya, betul-betul dia tidak tahu dengan mana yang kemasalahan itu, dia kadang ngikut aja gitu, ya. Nah, maka tidak boleh si walinya atau orang tuanya menikahkan anaknya tersebut dalam kondisi yang seperti itu, kalau untuk kepada yang bisa memudaratkannya. Kalau dia nikahkan, pernikahannya tidak sah, dibatalkan oleh agama. Karena si bapak harus mencarikan untuk anaknya apa yang bisa memberikan kemaslahatan untuk dia, bukan untuk memudaratkan. Tapi ketika dia anggap ini normal, lalu ternyata belakangan dia ketahui bahwasanya di situ ada aib, maka dia boleh untuk membatalkan. Fa idza radiyatil kabiratul aqilatu majbuban aw inninan,
lam yamna'ha waliyuha li'anna al-haqqa fil wati laha duna ghairiha. Jika ada wanita dewasa yang berakal sehat, lalu dia menikah dengan seorang laki-laki yang impoten, ya, atau laki-laki yang terpotong kemaluannya, dan dia ridha dengan itu, ya, ridha, dia tahu ridha dia, maka orang tuanya atau walinya tidak bisa menghalanginya untuk menikah. Ya, kenapa tidak ada hak untuk wali untuk mencegahnya? Li'anna al-haqqa fil wat'i laha duna ghairiha. Karena hak untuk bergaul suami istri itu adalah hak dari si perempuan ini, bukan hak orang lain. Ketika dia tahu bahwasanya calon suaminya nggak bisa menggauli dia, tapi dia terima itu, gitu, ya, maka tidak ada yang mencegahnya. Berarti dia menggugurkan haknya. Ya, boleh jadi mungkin dia sudah berumur 40 tahun, ya, daripada tidak bersuami, sudah saya nikahlah walaupun tidak, ya, tidak bisa dia menggaulinya, misalkan. Dia ridha dengan itu, sudah. Wa in radiyat bitazawuj min majnunin aw majzumin aw abras faliwaliha man'uha minhu. Tapi kalau seandainya si wanita dewasa yang berakal sehat tadi ridha menikah dengan seorang gila, ya, atau ridha dengan menikah seorang laki-laki yang kena penyakit lepra atau yang belang tadi, ya, maka orang tuanya atau walinya berhak untuk mencegahnya. Ya, berhak untuk mencegahnya. Kenapa? Lianna fi dzalika dhararan yakhsha ta'addihi ilal walad. Karena dalam pernikahannya ini boleh jadi ada kemudaratan yang bisa memudaratkan keturunannya. Ya, penyakit yang mungkin menular ke anaknya, atau juga mungkin unsur gila tadi mungkin boleh jadi bisa menyebabkan kepada anaknya, ya. Wa fihi manqasatun ala ahliha, atau di dalamnya itu juga ada sebagai bentuk cacat atau menyebabkan orang lain menilai kurang keluarganya, ya, menjatuhkan nama baik keluarga. Nikah je orang gilo baru, ya. Jadi menjadikan cacat pada keluarganya. Akibat dari itu, maka walinya boleh mencegah anaknya untuk menikah itu, walaupun dia orang berakal, walaupun dia. Karena berbeda kondisi yang pertama dengan yang kedua. Kondisi yang pertama tidak memberikan keturunan. Kondisi yang kedua boleh jadi dia memberikan keturunan, bergaul dengannya. Ya, kalau seandainya penyakit lepra itu bisa menular, boleh jadi akan menular kepada dirinya. Ya. Nah, jadi ada mudarat yang memungkinkan untuk mengenai dirinya dan keturunannya, atau secara umum adalah nama baik keluarganya bisa gugur atau bisa menjadi jatuh. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang dapat kita sampaikan. Setelah setelah azan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan azan. Apakah hak khiyar pada wanita sama dengan hak khulu'?
Khulu itu adalah setelah memang akad pernikahannya terjadi, di mana dia mengajukan tembusan agar dia lepas dari suaminya. Kalau di sini bukan hak khulu tapi hak membatalkan pernikahan. Ya, jadi seakan-akan tidak ada pernikahan gitu. Kalau khulu itu nanti terjadi perbedaan, apakah itu fasakh, apa itu talak. Ya, akibatnya ke sana. Jadi berbeda antara hak khiyar tadi itu, hak khiyar yang maksud di sini adalah melanjutkan pernikahannya atau membatalkan pernikahannya. Wallahu a'lam. Ya, kalau seandainya terjadi pernikahan, sudah akad nih, tapi mereka belum sempat untuk bergaul, ya, maka itu namanya tadi fasakh. Di dalam pengadilan dia juga namanya dibatalkan pernikahannya, maka dia tidak dianggap sebagai duda atau janda. Bikir, iya. Bikir, karena belum terjadi apa-apa. Baik. Mohon masukan dan nasihatnya Ustadz. Banyaknya sekarang terjadi pernikahan dengan usia singkat atau cepat bercerai, walaupun mereka sering ikut pergi dalam kajian. Dan apa kunci paling utama dalam pernikahan agar saling menguatkan dan memiliki dalam menghadapi apapun situasi dalam pernikahan? Kunci dalam pernikahan ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat. Niat nikah itu apa? Ya. Apabila niat nikahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pernikahan itu memang dia ingin mencari keridhaan Allah. Dengan pernikahan itu dia menjaga kehormatan dirinya. Dengan pernikahan itu dia ingin menyempurnakan sebagian dari agamanya, sebagaimana hadis Nabi mengatakan orang yang sudah menikah itu dia sudah menyempurnakan separuh agamanya dan adalah dia bertakwa kepada sebagian yang lain. Dengan pernikahan itu dia ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Dengan pernikahan itu dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Dengan pernikahan itu dia bisa mendapatkan ibadah, ya, dan nilai-nilai sedekah, maka itu akan lenggang, akan berkelanjutan, akan lama. Tapi kalau seandainya pernikahannya tidak untuk tujuan tadi, tujuannya adalah untuk merubah status supaya tidak dikatakan lagi sebagai bujang lapuk, ya, atau perawan tua, atau janda atau duda, ya, karena sudah sering bacarai, ya. Kalau itu tujuannya berarti sudah keluar dari niat awal tadi, ya, sehingga boleh jadi akan baru gara-gara sedikit cerai, Jadi kalau seandainya tujuan tadi adalah karena Allah Subhanahu wa taala, apapun persoalan yang akan dihadapi dalam pernikahan, dalam hubungan rumah tangga, dia akan kuat insyaallah taala. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya bertanya di luar tema. Terus terang saya mendatangi kajian tujuan utama agar dosa-dosa saya diampuni oleh Allah. Menuntut ilmu hanya tujuan kedua. Apakah niat seperti ini dibenarkan? Maksudnya digugurkan dosa-dosa gimana? Ya. Dan ini tujuannya untuk pokoknya hadir dalam kajian sudah bagus. Karena dulu orang-orang
ulama mengatakan atau salaf mengatakan talabtul ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah. Aku menuntut ilmu ini bukan karena Allah pertamanya. Ya mungkin ingin menyangi orang, ingin untuk membantah orang, ya. Tapi ilmu itu jika dituntut terus, dia enggan kecuali menuntut ilmu itu karena Allah. Kalau tadi adalah datang untuk supaya dosanya diampuni, orang menuntut ilmu datang ke masjid, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya, yatluna kitab Allah fa yadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah hafathumul malaika wa dzakarumullah fi man indah. Insyaallah mudah-mudahan dia dapat itu. Ya, tidaklah berkumpul satu kaum di dalam masjid yang mereka baca kitabullah dan mereka saling mempelajarinya kecuali turun kepadanya rahmat, dinaungi oleh para malaikat, diberikan ketenangan, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka pada di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Itu sudah sebuah kemuliaan atau 4 kemuliaan orang menuntut ilmu datang ke masjid. Ya. Sehingga sebagian dari ulama dikisahkan bahwasanya mereka bawa bayinya juga datang dalam majelis ilmu, ya, untuk datang supaya dia juga itu untuk datang majelis ilmu dapatkan rahmat. Nah, tapi hal ini tentunya ya untuk betul-betul menuntut ilmu, talabul ilmi. Rasulullah SAW mengatakan keutamaan menuntut ilmu, ya. Sampai yang di langit dan di bumi, sampai ikan ya di laut pun meminta ampunkan untuk bagi orang yang menuntut ilmu. Ya, ilmu ini dituntut adalah untuk diamalkan. Bukan hanya untuk didengar, ya, tidak dicatat, tidak diamalkan, enggak. Tapi dicatat kemudian diamalkan. Kalau kita datang untuk di situ supaya kita mendapatkan diampuni dosa-dosa kita, insya Allah. Dan itu adalah bagian dari tujuan menuntut ilmu. Terutama untuk ilmu itu adalah menghilangkan kebodohan dari diri kita dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Wallahu a'lam. Bagaimana cara membedakan jodoh yang datang dari Allah untuk dinikahi dengan wanita yang datang dari Allah sebagai ujian? Apakah sekufuk juga termasuk salah satu faktornya atau tidak? Kita sudah mempelajari tentang masalah kufu. Kufu diantaranya adalah agama. Ya, ada beberapa poin-poin yang lain, tapi yang paling inti itu adalah agama. Nabi SAW juga mengatakan bahwa kepada laki-laki yang ingin menikahi wanita itu dinikahi karena 4 faktor. Cantikannya, hartanya, kedudukannya, dan agamanya. Carilah agama, itu Anda akan beruntung. Kan gitu. Nah, carilah agama. Faktornya adalah agama. Itu yang menjadi motivasi yang pertama. Kemudian, kalau itu yang kita jalan, insya Allah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak ada yang mulus. Mungkin kita diuji, ya, datang cobaan, ujian. Wanita itu tidak ada yang sempurna. Mungkin punya kekurangan-kekurangan. Bagaimana kita bisa mengisi kekurangannya, memperbaiki kekurangannya. Disitulah nilai kepemimpinan kita. Ketika kita ingin menikah, tentu tidak lupa kita dengan istikharah kepada Allah. Kalau tadi poin-poinnya tadi bahwa dia agamanya sudah bagus, keluarganya bagus, kemudian kita mendapatkan rekomendasi dari orang lain bagus, kita istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutkan. Ya. Ketika dalam pernikahan terus ternyata badai ini besar sampai kapalku pecah, berarti tidak takdir kita untuk melanjutkan. Ya. Wallahu a'lam. Bolehkah pernikahan yang perempuan dan laki-lakinya mantan rumah sakit jiwa
Sekarang apakah dia sudah waras? Mantan berarti sudah waras ya? Enggak apa-apa sudah. Ya. Jadi mantan pasien laki-laki dan pasien perempuan ya, lalu dijodohkan. Kalau dia sudah waras tidak ada masalah. Ya. Kemudian kita juga tentu perlu kita mengetahui apa faktor kegilaan yang ada pada dirinya. Apakah psikis atau pakai yang lain atau ada penyakit-penyakit yang lain. Ya termasuk misalkan menikahi istri yang terkena penyakit ayan misalkan. Ya, itu adalah bagian dari cacat juga. Atau sebaliknya suaminya kena penyakit ayan. Kalau seandainya suami istri itu mengetahui cacat ini dan dia menerima, tidak ada masalah. Biasa. Alah, tibo sakinya misalnya. Ya. Sudah, dia tidak kaget dan tidak selamanya seperti itu kan gitu ya. Wallahu a'lam. Ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.